Assalamualaikum teman-teman, baik lagi dengan vlog Ahtar Nawajuan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, terutama para subscriber dan terutama para pencinta Pios Limo ekstaksi ya. Dimanapun Anda berada, pastinya di Indonesia ya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Oke. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang mobil Pios Limo yang sudah saya beli, yang sekarang usianya ini mau 6 bulan. Jadi saya kemarin itu sudah sempat menjanjikan ke para penonton yang udah menonton review saya yang sebelumnya, jadi 6 bulan mau buat video ulasan lagi gitu ya kan, ulasan kayak produk online ya. Jadi ada beberapa yang harus saya bahas di sini. Yang pertama yaitu teman-teman cat ya, body atau cat. Yang kedua mesin, yang ketiga kaki-kaki, dan yang seterusnya mungkin interior, dan yang paling terakhir adalah surat-surat ya. Itu yang paling penting tuh. Jadi kemarin itu sempat ada yang nanya gini, karena kan memang di kondisi mobil ini 2 bulan, kondisinya itu masih bagus-bagus aja gitu, belum ada banyak trouble atau belum ada banyak yang kesalahan lah di mobil itu ya, di mobil ini maksudnya. Nah, jadi sempat ada yang komen gini teman-teman ya, katanya Bang dibayar berapa sama bengkel itu katanya. Waduh, enak banget ya kalau misalkan di endorse ya. Ini saya jawab ya, nggak dibayar sepeser pun ya, alias nol gitu. Jadi kalau misalkan mau endorse ya kan itu. Tapi saya sekarang dari awal review sampai saya ulasan yang kondisi 2 bulan dan sampai yang ke sekarang ini nggak dibayar berapapun, karena saya independen. Jadi nggak dibayar lah pokoknya ya gitu. Dan saya pastikan juga saya buat video ini adalah sesuai dengan keadaan yang seperti inilah gitu, nggak diada-adain, nggak dikurang-kurangin gitu ya gitu. Oke teman-teman, langsung aja kita langsung ke bahasan yang pertama ya. Kita akan melihat dengan body dulu ya, body ya. Oke, nah body. Oke teman-teman, untuk cat ya, sampai sekarang sih masih oke, masih mengkilap tuh, lihat tuh ya, masih mengkilap banget, masih bisa ngaca ya. Coba kita lihat dari sini, tuh ya kan, ngaca kan ya, bayangan itu ya, nah, itu kesini ya. Nah, jadi kalau cat ini terbilang oke banget sih kalau menurut saya nih, bengkel oke, ya kan. Tapi di sini ada suatu kejanggalan nih. Nah, ini ya teman-teman. Dulu itu ini tuh goresan kecil aja gitu, halus banget. Bahkan kalau digeser-geser gini tuh nggak berasa gitu, halus banget. Dan yang ini nih, ini tuh ternyata pas ngelupas ketahuan bahwa ini tuh dempulannya lepas, kocopot gitu ya. Nah, jadi sarannya sih kalau bisa ini lebih bagus lagi kayak gimana lah gitu kan, supaya nggak ada dempulan kayak gini tuh ya kan. Jadi kalau misalkan lama-lama ini jadi kayak gini ternyata kalau dempulan di sini ya, nggak tahu kenapa, mungkin dempulannya apa kurang gimana, nggak paham juga. Dan mungkin itu aja sih kalau untuk cat ya. Ini yang lainnya sih oke, yang nggak ada baret-baret, nggak ada apa-apa, nggak ada kusam, nggak ada apa, bagus banget sih kalau cat ya. Maksudnya mengkilap kayak air basah gitu kan. Nah, dan yang kemarin tuh yang saya nih, ini tuh adalah kemarin saya nginjak lubang, karena ini bahannya fiberglass. Jadi kalau fiberglass itu kan rentan pecah ya kalau kena benturan kencang. Tetapi kalau benturannya cuman sedikit aja, paling cuman goresan aja ya kan. Sarannya adalah bagaimana kalau ini pakai bahan yang ABS yang dari pabrik, mungkin lebih mantap ya kan. Tapi kayaknya susah sih nyarinya ya kan. Apalagi yang body kit yang samping ini nih, Bomex ini ya, susah banget kayaknya nyarinya ya. Mungkin kalau ini pasti punya Yaris asli bisa kali ya, cuman pasti susah dan mahal gitu kan. Ini adalah fix kesalahan saya kayak gini, pecah ya. Jadi teman-teman, sarannya adalah kalau pakai mobil yang body kit gini jangan terlalu cepat, jangan asal-asalan bawanya, karena kan ini nggak terlalu jauh ya, cuman segini aja ya, mungkin berapa senti ya, mungkin 10 cm, 10 sampai 12 sentian kali ya kan. Jadi hati-hati aja sih kalau menurut saya pakai yang agak ceper-ceper gini. Tapi ini nggak terlalu ceper sih.
Jadi itu aja ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya, jos. Yang kedua kita akan bahas kaki-kaki dulu ya teman-teman ya. Untuk kaki-kaki sendiri, ini masih terbilang masih bagus lah untuk suara kedapan di bawah itu ya, di bawah ban itu nggak ada geledak-geleduk, nggak ada. Cuman kemarin itu di dalam kabin itu terdengar semacam ada suara kayak dengungan pesawat gitu, kayak semacam gini, ban kalau diputer gitu, wus gitu kayak gitu. Nah itu tuh kurang nyaman banget pastinya. Dan setelah saya cek ke bengkel, ternyata, nah ini teman-teman, ini seperti yang saya unjukin, ini adalah lahar belakang Vios ya. Kenapa seperti ini? Karena memang dia seperti ini bentuknya, bukan lahar-lahar yang biasa, yang bulat gitu, semua segitu doang, kecil. Nah itu nggak seperti itu kalau mobil Vios ternyata. Ternyata mobil sekarang memang seperti ini nih, maksudnya dari 2012 ke atas mungkin ya. Mungkin seperti ini. Jadi harganya juga lumayan gitu. Kenapa saya ganti? Karena saya sebelumnya juga pernah tanya ke marketingnya, bos, ini garansi nggak? Katanya gitu kan. Kalau ini nggak garansi, sebenarnya ini juga bisa dipaksakan lahar ini. Cuma saya nggak nyaman aja gitu kan. Saya pengen adem, pengen enak gitu. Jadi mobil bawaan itu biar enak di jalan gitu. Biar enggak gitu kita itu fokus ke jalan atau ke nyetir gitu kan, gak memikirkan mobil suaranya apa sih gitu, nggak enak gitu kan. Nah enggak, pengennya saya tuh nggak gitu. Jadi makanya saya ganti. Dan harganya teman-teman nih, ini namanya lahar bearing belakang Vios ya. Jadi karena ini punya Vios. Kebetulan saya ini pakai yang merek LKS ya, masih bagus. Ini recommended seorang yang punya toko ya. Jadi katanya ini banyak yang pakai dan ini juga bagus gitu. Dan ini harganya sekitar 600 kalau nggak salah ya, 600-an gitu. Jadi teman-teman bisa beli ini di toko online juga banyak dan di toko pun juga banyak. Kalau di toko mungkin harganya lumayan sih ya. Kalau online kan udah tertata gitu kan, mau yang mana gitu. Dan yang selanjutnya teman-teman, untuk kaki-kaki ini untuk pengereman yang handle rem tangan ya, ini tuh agak ngejeblos, maksudnya agak kurang pakem gitu. Dan setelah saya cek juga, ternyata si kampas belakangnya ini sudah tipis banget teman-teman. Kenapa tipis ya? Karena secara gitu kan hampir mau 9 tahun ya kan, ya pasti dipakai terus ya kan. Apalagi seorang mobil ini udah capek dulu ya kan, jadi otomatis ya habis lah pasti. Dan saya pastikan juga ini kemarin saya cek ya, cuma saya nggak sempat ambil videonya, lupa saking stoknya. Jadi tuh si kampasnya itu memang ori sih, memang bawaan Toyota, original Toyota. Cuman ya udah tipis ya, namanya dimakan waktu ya. Dan hasil saya ganti lagi dengan harga 250.000, merek apa ya? Ya merek yang bagus lah. 250.000 itu udah bagus kan. Jadi untuk kaki-kaki baru lahar dan rem aja sih, rem belakang ya. Kalau kampas rem depan masih bagus gitu. Dan satu lagi untuk tambahan ya, karena ini termasuk juga kaki-kaki, karena si bengkel itu ngasih saya tuh merek Ken Master ya, Ken Master. Ternyata ini dipakai mau 6 bulan berapa kali sih? Saya buka ban paling juga nggak nyampe 7 kali gitu kan. Nyampe 7 kali. Dan ini sudah endol, jadi udah nggak bisa ngangkat. Jadi kalau saya diputer ini bautnya ini tuh endol gitu. Jadi saya sarankan sih kalau untuk para bengkel nih, kalau bisa nih yang pakai hidrolik itu agak mahal sedikit ya, nggak apa-apa, karena ini juga kalau di jalan ini rusak ya kan, hamsyong, kita paling bisa minjem ke orang lewat, itu pun kalau ngasih ya, kalau enggak ya hamsyong ya. Jadi kita nggak bisa ganti ban kalau nggak ada ini. Saya belum sempat beli juga ini karena memang budgetnya masih nungguin. Nah ini udah rusak ya, nggak bisa dipakai. Oke, itu masih masalah kaki-kaki ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya, karena ini banyak pertanyaannya tentang masalah surat gimana bos, surat gimana bos. Oke, karena waktu itu pencabutan berkasnya kan sekitar 3 juta ya, dan sekarang gitu katanya naik menjadi 3,5 juta gitu. Tapi ada beberapa juga belum ada suara yang aneh-aneh, apalagi suara dangdutan dugem nggak ada di dalamnya kan, apalagi suara-suara mantan yang ngoceng-ngoceng nggak ada.
di dalam mobil ini, di dalam kap mesin ini masih terdengar suara mesinnya aja gitu ya. Paling ada suara ini. Nah, teman-teman bisa dengar ini suaranya kayak gimana. Cukup halus sih menurut saya ya kan. Jadi untuk mesin ini masih mantap ya. Oke. Halus bisa. Ya, masih recommended sih untuk untuk bengkel ini. Pemakaian aja sih itu baru saya ganti oli aja sih. Kalau perawatan sih oli aja paling. Oli ya 250.000 lah, merek Shell atau merek apa itu. Tapi saya pakai merek Shell aja sih yang nggak terlalu mahal. Jadi untuk mesin mantap gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah interior ya. Interior sendiri nih masih oke sih kalau menurut saya ya. Cuman teman-teman juga harus tahu nih, harus cek. Ini tuh jahitannya biasa kalau misalkan bahannya jelek atau misalkan KW-KW, MBTEK gitu, KW-KW ya. Ini tuh pasti lubangnya ini jadi besar gitu. Karena ini kalau ini sih masih rapat aja ya, masih rapi gitu, nggak ada yang bolong besar gitu. Ya kan? Semuanya sih. Nih. Nah, sekarang kita akan coba cek setirnya nih. Jahitannya ya, tuh ya kan, logonya masih udah ganti, udah ditempel stiker aja sih jadi warna ya kan. Dan untuk dashboardnya juga masih ya bagus lah, audio masih bisa ajab-ajab ya. Dan kemarin ini tuh udah saya ganti nih lampunya. Kemarin ada yang udah putus gitu, udah mati lampunya, dan sekarang lampunya terang banget ya, keren ya. Jadi kesimpulannya untuk mobil ini tuh menurut saya ya recommended sih, masih recommended ya. Cuman ada beberapa pihak bengkel yang harus memperhatikan ya kan. Tadi yang pertama, kalau misalkan part-part yang memang harus diganti gitu kan, yang nggak terlihat gitu. Jangan karena masih bisa nih kayaknya nih gitu kan, masih 6 bulan setahunnya gitu, masih bisa ya, rasain aja bisa kayaknya nih setahun mah ya. Kalau bisa sih diganti aja ya, biar kepuasan pelanggan gitu kan nomor 1 gitu ya kan. Dan kalau untuk planning lain-lain sih ya masih oke ya, surat-surat oke, masih cat juga oke. Cuma tadi ada dempulannya sedikit itu, lebih harus lebih rapi lagi, kuat lagi gitu ya. Dan untuk yang lainnya sih kayak ban ya masih oke ya. Cuma saya sarankan nih teman-teman, kalau ya teman-teman yang mau beli mobil atau mobil seperti ini, itu banyak mending baru aja deh gitu ya kan. Karena kan kita nggak tahu tuh, apalagi teman-teman kalau nggak ngerti tentang masalah ban, tanggal produksinya, minggu keberapa ya kan. Kan biasanya katanya ban itu hanya berlaku untuk 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi katanya antara mitos dan enggak gitu kan. Jadi ya daripada kita beresiko, mendingan beli yang baru sih, itu kalau menurut saya, jadi aman lah dan enak. Dan kalau bisa, kalau untuk gaya-gayaan, untuk velgnya sendiri itu ya kalau bisa jangan terlalu tipis ya, karena kita ini kan dipakai tiap harinya, otomatis nyaman. Dan tergantung, kalau teman-teman yang suka nongkrong buat gaya-gayaan, buat sultanan ya nggak apa-apa pakai yang ring besar gitu, nggak apa-apa, nggak terserah. Nah pasti kalau untuk keluarga saya sarankan ya minimal velg 16 lah, atau enggak velg 15, jadi banyak ya, jadi enak dipakainya empuk gitu. Oke, gitu aja teman-teman, mungkin untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau endorse silakan. Saya tunggu ya kan, dan amin. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini, dan yang udah dukung, yang udah komen juga, mau komen pahit manis, oke saya akan jawab ya. Mudah-mudahan berkah di channel ini. Terima kasih sudah mampir, semoga kalian juga sehat selalu. Dan untuk mobil ini, kalau ada yang mau juga silahkan. Kalau misalkan harganya cocok, apa-apa, dan saya beli lagi gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sukses selalu bengkelnya. So can we just stop?